Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah walaupun secara online. Pastikan bahwa Bapak Ibu sementara mengikuti channel YouTube ini untuk beribadah bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita tinggalkan kesibukan kita sejenak. Kita ambil waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Biarlah kita menikmati kuasa daripada ibadah beberapa menit ke depan. Kita tinggalkan kesibukan kita dan marilah kita sama-sama menikmati kuasa ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapak Ibu yang kekasih, supaya minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja. Oleh sebab itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua seluruh sidang jemaat untuk kita terus berdoa supaya sebelum kita beribadah Tuhan sudah mendahuluinya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi selama kita beribadah secara online, marilah kita terus fokus kepada janji Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman digital, di era digital, di mana kita lihat bahwa segala sesuatu kita bisa dapatkan hanya melalui genggaman tangan, lewat smartphone yang kita miliki. Dan kita lihat begitu banyak orang percaya yang menganggap bahwa kebutuhan untuk hadir dalam ibadah di gereja lagi bukan sebuah kebutuhan utama. Dengan mewabahnya virus corona, membuat orang terlatih untuk lebih nyaman berada di rumah dengan menggunakan smartphone. Mereka menganggap Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kebutuhan untuk hadir dalam ibadah di gereja bukan lagi sebuah kebutuhan yang utama. Beberapa orang menganggap bahwa semua sudah bisa ditemukan, sudah bisa diperoleh dalam bentuk pelayanan online. Baik ibadah-ibadah raya, kita bisa milih pujian-pujian penyembahan, firman Tuhan, khotbah, bahkan persembahan sudah bisa dilakukan secara online. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya nilai daripada ibadah yang sesungguhnya mulai tergeser dengan mewabahnya virus corona. Nilai ibadah mulai tergeser. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 10 ayat 25 yang akan mengingatkan kita agar semakin giat dalam mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah ada nilai-nilai yang memampukan kita, orang percaya, untuk bertumbuh dalam iman. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 25 dikatakan dimulai dengan kata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita lihat pertemuan ibadah ini, Bapak Ibu yang kekasih, menunjuk kepada persekutuan anak-anak Tuhan. Sekali lagi, pertemuan ibadah artinya berjumpanya
pertemuannya atau bertemunya anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Di mana dalam pertemuan itu orang percaya yang hidup dalam persekutuan saling membangun dalam persekutuan itu. Dan Bapak Ibu yang kekasih, persekutuan Bapak Ibu yang kekasih, dalam persekutuan itu dibagi menjadi dua bagian. Pertemuan-pertemuan ibadah itu artinya di dalam pertemuan atau persekutuan ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Dalam ibadah terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bersekutunya kita dengan Tuhan secara vertikal dan persekutuan kita dengan sesama yang lazimnya disebut dengan persekutuan secara horizontal. Itulah yang disebut dengan pertemuan ibadah. Artinya pertemuan ibadah kita bisa berjumpa dengan Allah dan kita berjumpa dengan sesama. Dalam persekutuan ibadah, kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan dan kita memiliki hubungan yang indah dengan sesama kita. Dan dua persekutuan yang besar ini Bapak Ibu yang kekasih, dan dua persekutuan yang di atas yang tadi kita sebut Bapak Ibu yang kekasih, harus dilakukan. Ingat, dalam persekutuan ini, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama ini harus dilakukan dengan seimbang. Artinya kita tidak bisa melakukan yang satu dan melupakan yang lain. Kita melakukan hubungan dengan Tuhan dan melupakan hubungan dengan sesama. Ataukah kita melakukan hubungan dengan sesama dan melupakan hubungan dengan Tuhan? Karena Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua persekutuan ini Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana kita mengasihi Allah, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Mustahil seorang bisa mengasihi Allah tanpa dia mengasihi sesamanya. Demikian juga mustahil orang itu mengasihi sesama tanpa dia mengasihi Allahnya. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah ini kita membangun hubungan dengan Tuhan dan kita membangun hubungan dengan sesama. Ibadah dalam bahasa aslinya Bapak Ibu yang kekasih dikatakan bahwa ibadah artinya kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri, kita menundukkan diri kita untuk mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman kita kepada Tuhan. Ibadah juga artinya kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Tuhan. Dalam ibadah kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah membasuh hati kita. Tetapi ada begitu banyak orang yang berusaha mencari-cari alasan. Mencari-cari pembenaran diri sendiri. Untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya beberapa orang ini berusaha untuk mencari pembenaran dan alasan untuk tidak menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa demikian? Alasannya kadang-kadang alasan yang biasa pada umumnya. Mereka membenarkan diri. Tidak senang dengan sesama jemaat. Tidak senang dengan hamba Tuhan. Ada juga yang dikuasai oleh rasa malas. Tidak tertarik. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak orang mencari-cari alasan. Lebih tertarik, ada beberapa orang yang lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu setelah bekerja selama 6 hari lamanya. Ya dia pikir hari Minggu adalah hari dia beristirahat. Sehingga ada orang yang menulis bahwa dalam kamusku tidak ada hari Minggu. Bagiku hariku adalah hari kerja.
Sikap yang seolah-olah, sikap yang seperti itu seolah-olah menganggap bahwa ibadah di gereja bukanlah hal yang penting. Sehingga begitu banyak orang yang meremehkan. Padahal kalau kita lihat mereka kalau pergi ke gereja, pergi kerja, pergi sekolah, mereka mati-matian untuk tidak terlambat. Mereka disiplin. Tidak berani datang terlambat. Selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin. Tapi untuk beribadah Bapak Ibu yang kekasih, kadang-kadang ada rasa malas. Bahkan kalaupun datang beribadah hanya karena terpaksa. Dan jika pun datang kadang-kadang terlambat. Bapak Ibu yang dicintai, kalau untuk bekerja saja kita takut dipecat, kita takut kena disiplin, kita takut kena penalti. Di dalam peraturan-peraturan perusahaan, peraturan sekolah, kita bisa mentaatinya. Jika kita bisa mentaati peraturan-peraturan di sekolah atau di perusahaan, mengapa dalam beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting, kita abaikan itu semua? Kita abaikan begitu saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari. Jangan kita tinggalkan ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat 22 dikatakan, marilah kita beribadah. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan dengan terpaksa. Bukan karena terpaksa kita harus datang beribadah. Tapi dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, ayat 22. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Hidup kita telah dibersihkan oleh firman Tuhan. Hati kita telah dibersihkan dengan firman Tuhan. Sehingga marilah kita menghadap Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh sebab itu dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Apakah ibadah itu begitu penting? Ya. Ibadah itu merupakan persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak boleh meninggalkan persekutuan ibadah? Karena yang pertama, ketika seseorang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, ketika seseorang meninggalkan persekutuan ibadah, maka seseorang itu akan mengalami kekeringan rohani. Ketika kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Kenapa demikian? Karena di dalam ibadah kita akan disegarkan, rohani kita akan disegarkan, iman kita akan disegarkan, pengharapan kita akan disegarkan. Dan melalui ibadah kita akan mendapatkan jamahan tangan Tuhan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, ada kerugian yang sangat besar kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan orang-orang yang meninggalkan pertemuan ibadah itu, Bapak Ibu yang kekasih, mereka akan memiliki kehidupan yang suram. Ada begitu banyak orang yang mengalami putus asa. Sekalipun mereka memiliki segala-galanya. Tapi ketika mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Karena kebutuhan rohani hanya bisa dipenuhi dalam ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan dalam pertemuan ibadah kita. Oleh sebab itu janganlah kita meninggalkan pertemuan ibadah. Karena jika kita meninggalkan persekutuan ibadah kita, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Yang pertama, yang kedua, ketika kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, maka kita cenderung akan menjadi pribadi yang individualistik. Sekali lagi, ketika kita meninggalkan persekutuan ibadah dengan sesama kita, persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan cenderung menjadi pribadi yang individualistik. Karena dalam ibadah, Bapak Ibu yang kekasih, salah satu yang terbangun dalam ibadah, yaitu hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah,
tidak terbangun hubungan dengan sesama orang percaya. Karena ketika kita beribadah dalam satu persekutuan, maka kita akan bisa saling mendoakan, saling membangun, saling bertolong-tolongan. Dan hubungan sesama orang percaya akan menjadi cair ketika persekutuan satu dengan yang lain terjalin dengan indah dan mesra. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, penulis kitab Ibrani menulis bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, maka kerohanian kita akan menjadi kering, dan yang kedua kita akan menjadi pribadi yang individualistik. Sangat pentingkah ibadah? Sehingga penulis kitab Ibrani mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sangat penting Bapak Ibu yang kekasih. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dongeng dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pentingkah ibadah? Ya, persekutuan ibadah sangat penting. Karena di dalam persekutuan ibadah, di dalam ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan di dalam ibadah mengandung janji. Apakah janji itu? Janji untuk hidup ini, untuk hidup yang sekarang ini. Dalam ayat yang ke-8. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, hidup yang sekarang, dan hidup yang akan datang. Apa janji bagi hidup yang sekarang? Kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Betapa pentingnya ibadah, sehingga Musa menulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Kamu harus tidak ada pilihan lain. Kamu harus beribadah. Ibrani menulis jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Musa menulis dalam kitab Keluaran, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Bicara tentang apa? Untuk hidup ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Berkat apa yang kita terima dalam ibadah? Yaitu Tuhan akan memberkati roti, makanan, dan air minuman. Bicara tentang apa? Bicara tentang pekerjaan kita. Bicara tentang usaha kita. Semua pekerjaan, semua usaha kita akan diberkati ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati usaha dan pekerjaan kita. Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah kita tidak menambahinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, keuntungan daripada ibadah, yaitu bahwa kita akan diberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Artinya pekerjaan dan usaha kita akan diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Untuk hidup ini, Tuhan akan memberkati roti dan makanan kita. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Virus corona ini telah membuat kita terlatih untuk tidak ada dalam persekutuan. Virus corona ini telah membatasi hubungan kita antar sesama dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ibadah merupakan hal yang langka hari-hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang ada hari-hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika ibadah dibuka jangan menjauhkan diri. Saya tahu betapa rindunya hati Bapak Ibu, betapa haus dan laparnya Bapak Ibu untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika ibadah dibuka, mari kita jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita meninggalkan persekutuan dengan sesama. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama, ada janji, yaitu Tuhan akan memberkati roti makanan dan air minumanmu. Untuk hidup ini,
Apa janji untuk hidup yang akan datang? Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Siapakah orang yang percaya kepadanya? Orang yang percaya kepadanya adalah orang yang tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang percaya kepadanya adalah orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama. Dan mereka inilah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali kita beribadah, dua hal kita terima. Hidup ini diberkati dan hidup yang akan datang kita menerima hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu adalah satu hal yang sangat penting dan harus merupakan identitas bagi kita orang percaya. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kembali pada Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ayat 22. Marilah kita menghadap Allah. Artinya marilah kita beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita beribadah bukan karena terpaksa. Kita beribadah karena kita memiliki hati yang tulus dan kita memiliki keyakinan iman. Dan hati kita telah dibersihkan dan dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, di dalam ibadah kita akan menikmati janji Tuhan, yaitu hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang pekerjaan kita diberkati, dan hidup yang akan datang kita akan menerima hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan menerima hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita setia beribadah dalam ibadah yang sudah sangat langka hari-hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Pertemuan-pertemuan ibadah kita dalam setahun ini bisa dihitung pakai jari kita. Dan kita sudah terlatih beribadah secara online. Sekali lagi mari, dalam ibadah ada dua hal yang sangat penting, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama. Jangan melakukan yang lain dan melupakan yang satu. Jangan sampai kita hanya melakukan hubungan dengan Tuhan dan melupakan hubungan dengan sesama. Ataukah kita melakukan hubungan dengan sesama dan kita melupakan hubungan dengan Tuhan. Ibadah mencakup dua hal, melakukan hubungan dengan Tuhan dan melakukan hubungan dengan sesama. Sehingga ibadah itu sangat penting bagi kita. Dan kita akan menikmati hidup yang sekarang dan menikmati hidup yang akan datang. Keluaran 23 ayat 25, dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Bicara tentang di dalam ibadah, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Minggu depan gereja sudah dibuka, dan saya mengajak Bapak Ibu yang haus dan lapar serta rindu akan rumah Tuhan, mari untuk kita sama-sama datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sakit, kurang enak badan, kurang sehat, kurang fit, Bapak Ibu boleh beribadah di rumah, dan kami akan membagikan channel YouTube setelah ibadah selesai nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekali lagi, jangan tinggalkan ibadah. Karena di dalam ibadah mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai dengan pemberitaan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang sudah keluar dari mulut Allah akan mendarat di dalam hati kami semua, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman yang sudah kami dengar. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu untuk setiap firman yang ditaburkan menjadi rema dan kekuatan, membangkitkan gairah dan semangat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Kalau ada di antara jemaat umat-umat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan penghiburan. Yang takut juga Tuhan hiburkan. Kalau ada dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini membutuhkan bantuan doa, angkat tanganmu, kananmu ke atas. Dan mari, dari tempat ini saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap kebutuhan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa. Dan Engkau menjawab setiap mereka yang mengangkat tangan. Engkau ulurkan tangan-Mu dan menjawab doa mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Taruh rasa haus, rasa rindu akan rumah kediaman-Mu. Minggu depan rencana kami akan beribadah. Tuhan Yesus, mari tolong Engkau mendahului ibadah kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami datang beribadah, Engkau telah mendahului, Engkau telah berada lebih dahulu di dalam rumah-Mu. Sehingga kami dapat menikmati Engkau. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, kota kami, masyarakat sekitar kami ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Pemulihan segera terjadi untuk bangsa kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga, teman, sahabat, kerabat, di mana saja berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan Allah menjadi bagian mereka semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Allah kekal selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, ikuti terus protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak aman ketika kita berada di luar rumah. Sekalipun kita sudah divaksin 2 kali, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.